Salam anti korupsi. Sampai saat ini Firly Bahuri, tersangka kasus korupsi, mantan ketua KPK yang kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya, belum dilakukan penahanan. Padahal sudah beberapa kali diperiksa sebagai tersangka, termasuk juga pada pemeriksaan yang terakhir yang bersangkutan mangkir ya, dan menimbulkan kontroversi di publik. Tentu kita hormati apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena memang menahan adalah kewenangan dari penyidik, karena tidak hanya melihat dari unsur objektif, ya kita tahu bahwa korupsi ya unsur objektifnya itu ya sudah terpenuhi karena tindak pidananya semua dalam kasus korupsi Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang 20 tahun 2021 ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, semuanya hukumannya pasti di atas, ancamannya di atas 5 tahun. Namun ya ketika kemudian berhadapan dengan syarat subjektif ya, mulai dari penyidik merasa pelaku ataupun tersangka akan melarikan diri ya, mengulangi perbuatannya ya, atau menghilangkan atau merusak barang bukti, ya mungkin di dalam pikiran penyidik Firly tidak akan melakukan itu gitu ya. Kalau melarikan diri ya mungkin penyidik sudah merasa sudah mencekam, maka dia tidak akan melarikan diri ke luar negeri. Melarikan diri di Indonesia pun juga sebenarnya kalau dengan reputasi Firly yang dia juga dulu mantan polisi, kemudian pernah di KPK juga sebagai deputi penindakan dan ketua KPK, tentu hal yang memalukan lah kalau dia sampai melarikan diri seperti itu. Kemudian merusak dan menghilangkan barang bukti, saya pikir penyidik berpikiran bahwa ya barang bukti yang mereka miliki sudah lengkap sehingga Firly tidak akan melakukan itu. Kemudian termasuk juga mengulangi perbuatannya. Ya mungkin penyidik merasa bahwa Firly sudah bukan ketua KPK lagi, maka dia tentu tidak akan bisa mempunyai kewenangan untuk korupsi seperti itu. Ya tentu kita sebagai masyarakat berharap bahwa Firly tetap dilakukan penahanan ya, karena asas keadilan ya, bahwa tersangka kasus korupsi itu pasti ditahan, termasuk di KPK ya, ditahan ya, kemudian dikasih rompi oranye, diborgol ya, konversi pers ditunjukkan kepada publik ya kan. Masa Firly enggak kan gitu. Padahal Firly juga beberapa kali konversi pers ya, ya istilahnya dengan perlakuan terhadap tahanan seperti yang tadi ya, tersangka korupsi ditahan, dikasih rompi oranye, diborgol ya, kemudian ditunjukkan kepada publik. Nah kemudian selanjutnya ya ini kalau penahanan kan juga untuk memberikan kepastian hukum ya, ketika nanti misalnya sudah P21 ya, maka penyidik tinggal menyerahkan saja, karena penahanan kan artinya Firly Bahuri di bawah kewenangan dari penyidik ya, kekuasaan untuk istilahnya dia berada ya kan, ditempatkan di suatu tempat yaitu di ruang tahanan, sehingga mudah ya, jangan sampai nanti kalau misalnya udah P21 disuruh nyerahin tersangka, dia mangkir lagi ketika di hari yang sudah ditentukan dan disepakati JPU sama pihak kepolisian ataupun penyidik. Ya intinya teman-teman masih panjang nih episode kasus korupsinya yang tersangkanya adalah Firly Bahuri. Ya sudah 100 hari lebih dia menjadi tersangka. Kita tahu mungkin dari sementara waktu mulai dari proses pelaporan, kemudian penyelidikan, itu kan udah lebih lah ya, dari mungkin setengah tahun ya, 6 bulan ya. Tapi apapun itu kita tetap harus menghormati hukum ya. Walaupun kita tetap bersuara, ya kita harap ya penyidik Polda Metro Jaya mau mendengarkan aspirasi kita ya, bahwa seharusnya
Ya, Firly sudah bukan ketua KPK, sudah tidak punya kekuatan, ya. Artinya ya tidak ada yang perlu ditakuti gitu kan. Misalnya beredar kabar dia punya kartu as, dia punya dan sebagainya, ya keluarkan saja gitu kan. Dia juga nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Dia nggak punya pasukan, dia nggak punya kewenangan. Artinya silakan saja. Ya kalau nyata yang dibongkar tidak benar, ya laporkan saja bagi pihak yang merasa dibongkar kelakuannya seperti itu. Jadi sekali lagi, kasus Firly harus tuntas demi kepastian hukum, itu yang utama, dan demi terciptanya upaya pemberantasan korupsi yang serius di negara kita. Demikian, salam anti korupsi.